Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Bertemu lagi dengan saya, Nini Nur Alia. Kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Langsung saja ke pertanyaannya. Tentang membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kegiatan Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak supaya anak senang membaca dengan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak, yang telah dimainkan oleh anak, yang telah ditarik garisnya oleh anak, dan juga dengan berbahasa Bimba. Kemudian jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan seperti modul baca Bimba yang sudah dikuasai oleh anak, kemudian diulang-ulang lagi. Kemudian ada juga buku cerita atau buku komik yang ada di majalah Bimba. Selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaannya? Bermain baca-bacaan tujuannya untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Kemudian, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu pada kegiatan awal setelah berdoa atau setelah menyanyikan lagu Bimba. Kemudian, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena bermain baca-bacaan sangat penting karena dalam proses belajarnya anak akan lebih senang dan akan tumbuh minat bacanya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Cara mengevaluasi dilihat dari ekspresi anak. Ketika anak sudah antusias, semangat main baca-bacaannya. Ketika anak terlihat tidak semangat, maka kita alihkan kepada kegiatan yang anak sukai. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara penerapannya adalah awali dulu dengan bermain baca-bacaan secara bersama-sama seperti pentas baca, tujuannya agar anak senang dan tertarik membacanya sehingga akan tumbuh minat bacanya. Kemudian diselingi dengan kegiatan selingan seperti menulis, berhitung, dan bermain modul baca Bimba. Bisa dengan mewarnai atau mencoret bebas dengan selalu menerapkan paradigma Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya jika tidak menerapkan bermain baca-bacaan akan berpengaruh pada minat bacanya, karena dengan bermain baca-bacaan anak akan tumbuh minat bacanya. Maka jika tidak diterapkan, maka anak akan sulit untuk tumbuh minat bacanya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul merupakan bagian dari variation skill, yaitu teori prioritas di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran lebih fokus ke bermain baca-bacaan diselingi dengan permainan yang lain, yaitu berhitung atau mewarnai atau tarik garis, tapi tetap fokus lagi akan balik lagi ke permainan yang utama, yaitu bermain baca-bacaan. Makanya disebut dengan teori jam bandul. Pasti akan balik lagi ke titik utama yang awal, yaitu bermain baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, karena di Bimba A, I, U, E, O berfokus untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak, di mana proses harus menyenangkan. Maka harus menerapkan paradigma dan metode Bimba. Pertanyaan berikutnya,
Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Teori jam bandul bisa dilakukan di sepanjang kegiatan Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkan teori jam bandul dengan memprioritaskan bermain baca-bacaan sebelum bermain selingan seperti berhitung, menulis, dan itu semua bisa dilakukan di sepanjang kegiatan Bimba A, I, U, E, O. Jadi harus diprioritaskan bermain baca-bacaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika tidak menerapkan teori jam bandul, tujuannya pada pembelajaran tidak akan tercapai karena teori bandul adalah teori prioritas untuk bermain baca-bacaan sehingga akan tumbuh minat bacanya pada anak. Pertanyaan terakhir, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya, jika tidak menerapkan teori jam bandul akan berdampak pada tujuannya, yaitu apa? Tidak akan tumbuh minat bacanya. Jika sudah diterapkan teori jam bandul, maka tumbuh minat bacanya pada anak akan lebih cepat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.